Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Saraswati, salah satu guru di SMP Islam YPP Cilenga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai pidato persuasif untuk kelas 9 SMP. Adapun tujuan pembelajarannya yakni yang pertama, peserta didik mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif, dan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan gagasan dalam bentuk teks pidato persuasif. Materi pembelajaran yang pertama yakni struktur pidato persuasif. Struktur itu artinya bagian-bagian. Nah, bagian-bagian pidato persuasif ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Struktur pidato persuasif yang pertama ada pembuka. Nah, bagian pembuka ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada salam pembuka, kedua ada sapaan, ketiga ucapan syukur, keempat ucapan terima kasih, dan yang kelima ada tujuan pidato. Yang pertama ada salam pembuka, yaitu salam untuk memulai pidato. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kedua ada sapaan, yaitu bagian untuk menyapa pendengar yang hadir. Biasanya dimulai dari tokoh yang mempunyai status sosial yang tinggi. Contoh, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam YPP Cilenga, yang terhormat guru beserta staf SMP Islam YPP Cilenga, dan teman-teman yang saya banggakan. Yang ketiga ucapan syukur, yaitu bagian yang harus disampaikan sebagai bentuk syukur kepada Allah dan doa supaya pidato yang dibawakan membawa manfaat. Contoh, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan atau untuk orang yang mengundang pembicara berpidato. Contoh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada, bisa disebutkan siapanya. Tujuan pidato berisi pembuka topik pidato. Contoh, pada kesempatan hari ini saya bermaksud untuk menyampaikan pidato tentang, tentangnya itu harus disebutkan ya. Struktur teks pidato persuasif yang kedua ada isi. Nah, isi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pengenalan isu, yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar masalah atau pembicaraan. Biasanya membicarakan tentang definisi atau hal-hal umum. Yang kedua ada rangkaian argumen, yaitu sejumlah pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga ada pernyataan ajakan atau istilah lainnya itu persuasif, yaitu inti dari pidato yang di dalamnya terdapat dorongan atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, ini ada contoh bagian isi dari pidato persuasif. Paragraf pertama berisi pengenalan isu atau masalah yang diangkat, yaitu kegiatan perundungan. Paragraf kedua berisi rangkaian argumen atau pendapat penulis mengenai dampak dari perundungan terhadap siswa. Dan paragraf ketiga berisi pernyataan ajakan agar kita semua bisa membuka mata terhadap kegiatan perundungan. Struktur pidato persuasif yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini terdiri dari 3 bagian. Ada simpulan. Simpulan ini berupa ringkasan dari isi pidato. Yang kedua ada ucapan terima kasih kepada pendengar. Yang ketiga ada permohonan maaf pembicara atas kesalahan kata atau perbuatan dalam penyampaian pidato. Dan yang keempat ada salam penutup, yaitu salam yang digunakan untuk menutup pidato. Ini ada contoh bagian penutup dari pidato persuasif. Ada 4 bagian penting: simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama itu penggunaan kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif itu?
Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Penggunaan kalimat persuasif dilakukan agar pendengar mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Biasanya, kalimat persuasif menggunakan kata mari, ayo, hendaknya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kedua yakni penggunaan konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi itu artinya kata penghubung. Nah, konjungsi ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan 2 unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Contoh kata ada dan, serta, atau, tetapi, sedangkan. Kemudian yang kedua, ada konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan 2 unsur atau lebih akan tetapi tidak berkedudukan sama. Contoh kata sebab, karena, jika, kalau, manakala, apabila. Yang ketiga, ada konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang terdiri atas 2 pasang kata. Contoh baik maupun jika. Nah, itu. Terus yang keempat ada konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Contoh dengan demikian, namun, akan tetapi, selain itu, dan lain sebagainya.